Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau jadi menteri saya, harus setuju. Anak-anak harus diberi makan siang. Saudara, makan bergizi gratis menjadi salah satu program yang telah digaungkan Presiden Prabowo Subianto sejak lama. Tujuan utamanya mengatasi kelaparan dengan anak-anak sebagai target utama. Dalam pidatonya di sesi pertama KTT G20 Brazil November 2024 lalu, Prabowo bahkan menyebut terdapat 25% anak-anak di Indonesia yang mengalami kelaparan setiap harinya. Dan kini, program makan bergizi gratis telah sepekan berjalan. Namun, apakah sudah benar-benar memprioritaskan mereka yang membutuhkan? Mengingat sulitnya mendapatkan makanan yang layak, biasanya dialami oleh anak-anak yang berada di wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah pelosok ataupun daerah perbatasan. We have the fourth largest population, therefore, hunger and poverty is for us a real issue, a day-to-day matter. We have still sizable percentage of our people below the poverty line. We also have 25% of our children going hungry every day. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Sebut saja wilayah Kabupaten Asmat yang pernah mengalami kondisi miris akibat kelaparan dalam periode akhir 2017 hingga awal 2018. Dan kelaparan mengantarkan pada gizi buruk serta sejumlah penyakit seperti campak misalnya. Permasalahan gizi timbul antara lain karena kondisi medan yang berat hingga menyulitkan distribusi makanan bergizi, bahkan membuatnya menjadi mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat. Kesulitan untuk makan pun berpengaruh terhadap proses pendidikan lantaran anak-anak kerap lemas saat di sekolah karena asupan makanannya yang tidak mencukupi. Dan ini, saudara, hanyalah satu dari sekian banyak wilayah yang sebenarnya sangat membutuhkan makanan bergizi gratis. Di wilayah-wilayah terpelosok seperti di SD Negeri 37 di Kampung Salak Kelurahan Kelawasi, Distrik Sorong Barat, Papua Barat Daya ini, sampai sekarang masih belum mendapatkan makan bergizi gratis. Para siswa Sekolah Dasar Negeri 37 sangat menantikan makan bergizi gratis ini. Bahkan ada siswa yang sampai tidak membawa bekal karena berharap mendapatkan makanan gratis di sekolahnya. Siswa di SD Negeri 37 ini sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Mereka setiap harinya harus berjalan kaki kurang lebih 5 km untuk bisa sampai ke sekolah. Mereka benar-benar mengharapkan bisa segera mendapat makan bergizi gratis. Sampai-sampai sang guru tetap memberikan semangat agar mereka tidak kecewa. Saya sangat menanti dari kemarin, saya menanti makanan gratis. Di situ saya sangat semangat di sekolah. Biasa kadang-kadang sarapan atau tidak bawa uang cuma 2.000 dan itu pun juga tidak sanggup untuk membeli kue. Itu program pemerintah. Kami dari sekolah hanya menerima dan saya menyampaikan kepada anak-anak kemarin, sabar ya anak-anak, nanti pasti kita akan dapat. Nah, mungkin anak-anak saja karena mereka sudah antusias, semangat, bawa air minum. Tapi karena kita kan cuma menunggu. Tak hanya di daerah yang terjauh, saudara, di daerah yang dekat dengan pusat kota pun ternyata masih ada yang belum mendapatkan makan bergizi gratis. Seperti di SD Negeri Cikapundung 1 di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Sekolah yang berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat merupakan satu dari sekolah di Jawa Barat yang belum merasakan adanya program makan bergizi gratis.
Kondisi perekonomian orang tua siswa yang sangat terbatas membuat para siswa ini layak mendapat makan bergizi gratis. Kalau dikatakan layak, ya kami lihat sangat layak untuk anak-anak sini mendapat makanan bergizi gratis dari pemerintah karena ya tadi taraf perekonomiannya yang begitu rendah sehingga asupan makanan setiap hari mereka itu anak-anak itu kurang terpenuhi begitulah yang diharapkan itu 4 sehat 5 sempurna itu kurang terpenuhi begitulah. Jadi kan itu sangat terpengaruh sekali terhadap proses kegiatan belajar mengajar mereka itu begitu. Lalu bagaimana program makan bergizi gratis yang selama ini telah berjalan? Sepekan berlalu saudara, kenyataan yang ada program makan bergizi gratis ini justru kebanyakan dimulai dari perkotaan. Semua anak memang punya hak untuk mendapatkan makan bergizi gratis. Namun jangan sampai mereka yang berada di wilayah-wilayah yang bisa dibilang jauh dari pusat kota justru terlupakan. Pelaksanaan makan bergizi gratis sendiri telah dimulai dari Senin lalu. Penerapan makan bergizi gratis ini sudah terjadi di 190 titik di 26 provinsi. Diharapkan pada akhir Januari 2025 ini, makan bergizi gratis dapat diterapkan di 973 titik. Dan bagaimana pendapat anak-anak? Makanannya enak, tapi nggak suka sayur. Mau membawa ke rumah aja, makan di rumah. Kenapa jadi nggak suka sayur? Karena pahit sedikit. Senang, karena nggak masak lagi tiap pagi. Jadi ngirit ya? Ya. Oh gitu. Kalau kamu? Sama. Ngikut aja ya? 2 hari ini. Nah kalau telurnya hari ini dek, kenapa? Telurnya amis pak. Oh amis. Kurang enak berarti dek ya? Kalau saya suka sayurnya sama telurnya. Itu rasanya gimana? Rasanya enak dan sangat bersih, higienis dari tempatnya dan menu-menunya. Tapi beda ya masakan biasa di rumah atau gimana? Ya beda. Beda ya? Lebih enak karena makan sama teman-teman. Sudah sepekan berjalan, namun program makan bergizi gratis masih menemui banyak kendala. Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi seperti belum tersedianya wadah makanan yang dibutuhkan untuk distribusi serta kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum dapat beroperasi dengan sempurna, administrasi hingga keterlambatan pendistribusian. Kendala yang terjadi di sejumlah wilayah ini sampai menunda pelaksanaan makan bergizi gratis seperti di Bukit Tinggi hingga Samarinda. Di Banjarmasin, saudara, keterlambatan pendistribusian membuat sebagian siswa di SMP Negeri 18 ini harus menahan rasa lapar lebih lama hingga jajan di kantin. Makan bergizi gratis yang seharusnya dibagikan pada pukul 12 siang terpaksa tertunda selama 40 menit karena makanan terlambat tiba di sekolah. Para siswa SMP Negeri 18 Banjarmasin ini baru bisa menikmati menu makan bergizi gratis sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ini mudahan besok-besok untuk seterusnya ya sekitar jam 12-an lah datang sudah. Jadi kalau bisa kami makan dulu. Baru salat ya karena kan sudah jam makan. Jadi harus lebih tepat waktu juga ya. Saudara, awalnya dalam menu makan bergizi gratis ini terdapat susu. Bahkan saat itu ramai jadi pembahasan terkait susu sapi ataupun susu ikan. Namun dalam penerapannya ternyata tidak semua anak-anak ini mendapatkan susu dalam menu makan bergizi gratis. Apakah tanpa susu bisa dikatakan makan bergizi gratis? Nah, juru bicara kantor komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan tidak selalu ada susu yang diberikan dalam menu makan bergizi gratis ini. Adita menegaskan ada sejumlah bahan makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu yang nantinya tersaji dalam menu makan bergizi gratis ini. Susu bisa diberikan, bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral. Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu, artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi. Dan ini tentu
disesuaikan dengan lokasi ya, karena kalau lokasi yang memang jauh dari sentra sapi atau sentra susu, mungkin ada kendala dalam pengadaan susu. Dan di tengah keterbatasan budget yang hanya Rp10.000 per porsi, membuat sejumlah wilayah harus memutar otak agar bisa memberikan makan bergizi gratis dengan lebih optimal kepada anak-anak, seperti yang mencari mitra atau memanfaatkan CSR di Kota Malang, Jawa Timur. Penggandengan CSR ini dilakukan karena budget Rp10.000 untuk makan bergizi gratis ternyata masih kurang. Pemerintah Kota Malang sepakat menggandeng sejumlah mitra seperti TNI, bahkan hingga perusahaan ojek daring. Penggandengan rekanan dinilai sangat penting agar makan bergizi gratis benar-benar dirasakan oleh anak-anak. Tepat sepekan program makan bergizi gratis berlangsung, saudara. Pemerintah akan melakukan evaluasi terutama terkait menu pada makan bergizi gratis. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, lagi-lagi Adita Irawati ini bilang menu akan selalu mengacu pada angka kecukupan gizi. Badan Gizi Nasional telah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi dari menu makanan. Selain menu, pemerintah juga akan mengevaluasi jam-jam atau waktu pendistribusian makanan. Evaluasi ini akan dibicarakan dengan pihak Badan Bergizi Nasional dan kementerian terkait. Secara luas, dari pengamat, kemudian juga dari siswa sendiri, dari orang tua siswa, kami semua dengarkan. Ya, ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, ini program yang sangat mulia. Ya, kita ingin membantu mengurangi angka stunting dan angka malnutrisi dengan makan bergizi gratis. Memang ini satu hal yang pertama kali sekali diadakan di Indonesia ya. Sejak negara kita berdiri ini program pertama gitu. Jadi memang ketika kemudian dilaksanakan ada beberapa hal yang harus disempurnakan lagi. Makan bergizi gratis, proyek dengan biaya besar. 71 triliun ini disediakan oleh pemerintah dan itu hanya sampai Juni 2025. Pasti butuh anggaran ratusan triliun jika program makan bergizi gratis ini dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025. Program ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Program andalan Presiden Prabowo ini jangan sampai asal-asalan, harus tepat sasaran dan tidak bocor karena dana besar rawan penyimpangan. Kalau dananya terbatas, maka pemerintah harusnya lebih efektif dalam mencari-cari lokasi yang paling membutuhkan makan bergizi. Apa yang dimulai dengan niat baik, harusnya pelaksanaannya juga benar-benar baik. Kesal pada anak, orang tua tega menganiaya anak balita hingga tewas. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Berita Utama. What does it take to get there? Years, pain, fight for 1 second. Beat me! Elmen, the Olympian's choice for high-quality protein to beat athletic bodies. Made for a victory. Elmen, trust me, it works! Lini belakang PEC Zwolle bersama jantung pertahanan mereka Davy van den Berg akan menerima tantangan berat dalam meredam lini serang sang juara bertahan PSV Eindhoven dengan striker andalan mereka Luuk de Jong yang akan menjadi ancaman berat untuk tim tuan rumah. Eredivisie, PEC Zwolle versus PSV Eindhoven, Sabtu 18 Januari pukul 10.15 malam, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar Fruits Delight, delicious multigrain bar. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, gara-gara sang sopir mengantuk, sebuah mobil pickup pengangkut karangan bunga terjun ke sungai sedalam 2 meter di Jalan Manyar, Surabaya, depan Terminal Beratang, Surabaya. Kecelakaan terjadi akibat sopir tiba-tiba tertidur dan baru sadar setelah mobilnya sudah masuk ke dalam sungai. Dinas Pemadam Kebakaran harus menggunakan kren untuk mengevakuasi mobil pickup yang tercebur di sungai ini. Namun kondisi sungai yang cukup dalam sempat menyulitkan petugas dalam mengikat tali kren. Setelah hampir 1 jam, mobil pickup berhasil dievakuasi dari dalam sungai.
Sopir pickup hanya mengalami luka ringan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Plan Stanul Esternya hajar kolesterol dari